Kalau perjuangan mengenai bagaimana mengkritisi nasab Ba'alawin hanya tujuannya uang dan kita bisa hidup di situ, ya udah selesai. Voice dari Abah Yusuf mengenai Tengku Muda Kori ini. Batalan gabungnya Banten deklarasi dengan Bekasi. Awalnya dari itu, saya dan pengurus yang lain tadinya setuju deklarasi gabung Bekasi. Kemudian saya mendengar Kori dalam video gabung bersama dan Syarifudin yang lain menganjurkan agar setiap provinsi yang bergabung deklarasi dengan Bekasi menyumbangkan uang minimal paling rendah 7,5 juta untuk biaya deklarasi dan mulut. Nah, belum itu buat beli pin. Dan Kori menghimbau meminta kepada siapa aja untuk menyumbang beli kanopi. Nah, soal 7,5 juta ya Imat, mungkin bisa saya handle. Oleh saya sendiri bisa. Kalau pin saya sudah beli ke Kiai Syarifudin 800.000 karena harga pin satunya itu 80.000, sementara satu provinsi harus dan Holland. Tentu kalau mulai dengan Holland ini kan biaya saya itu. Nah, saya kesinggung. Nah, pertimbangan itulah akhirnya saya dengan Anjay berdiskusi sepakat untuk membatalkan, maka dibatalkanlah deklarasi di Bekasi jadinya bus atau ya 5 bus lah. Itu tentu harus sewa bus 5, berapa tuh sewa bus kali berapa tuh, kalau kali 3 juta udah 15 juta, belum nanti yang lain. Jangankan untuk sewa bus, untuk iuran 7,5 juta aja saya jelaskan dah kenapa batal gabung video call dengan Cianjur. Ada si Kori di situ. Ya saya sapa si Kori, saya baik-baik, bahkan saya umur dengan si Kori, saya nanya lagi ngapain, biasa baik-baik aja senyum-senyum. Ya dia juga jawab, walaupun saya tahu dia sedikit kurang ini. Nah udah begitu, kemarin pas saya ke Sumur ada acara dikir, Anjay bilang katanya dia sudah ngobrol, dia kemarin yang lalu dia ngobrol dengan si Kori. Si Kori ngebahas itu lagi katanya pembatalan, ngomongnya kesinggung oleh saya, oleh Ki Yusuf. Dan dia malah ngomong ngejelaskan masalah tarekat. Dan dia ngomong juga katanya itu pembentukan pengurus Laskar Sabilillah Banten yang saya bentuk di pondok saya menghasilkan Anjay jadi komandan Laskar Sabilillah Banten dan yang lainnya tidak sah. Dan katanya itu semua pengurusnya semua ahli tarekat. Apa-apaan kan semua muridnya Ki Yusuf. Lah, saya ngomong ke Anjay, emang salahnya apa kalau ahli tarekat yang jadi pengurus? Abah Yusuf menceritakan kenapa Tengku Muda Kori ini benar-benar tidak beradab. Jadi masalahnya memang masalah yang sebenarnya masalah sepele, tapi kalau udah menyangkut pada keyakinan, ya akhirnya begini. Dan sekali lagi, Tengku Muda Kori, mohonlah kalau misalkan masih ingin berjuang bersama kami ini bukan saya mengajari atau menggurui dah. Tolong, adab itu lebih penting. Ya, ini kalau didengarkan oleh publik keadaan seperti ini, tentu saja publik akan membuat kesimpulan. Dan apalagi kalau ini dilihat oleh Ba'alawi, wah ini akan dipraming ini. Tapi ya sudahlah, memang ini sudah terjadi dan publik harus tahu mana pejuang, mana pecundang gitu loh. Kalau perjuangan mengenai bagaimana mengkritisi nasab Ba'alawin hanya tujuannya uang dan kita bisa hidup di situ, ya udah selesai. Selamat tinggal, udah putus aja. Jadi kalau saya menyarankan, kalau memang para pejuang ini yang sama-sama dari awal sampai sekarang tujuannya hanya masalah fulus duit, dan apalagi mau dibeli oleh kelompok Ba'alawi, ya sudah selesai aja. Berarti orang-orang itu bukan bagian dari para pejuang dari awal sampai hari ini mengkritisi mengenai nasab Ba'alawi. Oke, kita lanjutkan lagi voice berikutnya. Sup. Nih dari Kori nih. Ente udah moge, Sup, nggak ngasih.
malah framing sob, udah kayak Mbak Alawi ente sob. Sob, orang mah menawarkan orang bisa berbuat ibadah itu baik sob, gitu. Itu ada perintah agamanya sob, ya, bukan suatu kehinaan sob. Dari Ini kan udah keterlaluan. Secara umur aja kita nggak usah bicara mengenai ilmu ya. Secara umur aja Abah Yusuf sama Tengku Mudakori ini kan jauh. Tapi kenapa si Tengku Mudakori sekarang tiba-tiba manggilnya begitu aja, sapsup sapsup. Luar biasa orang ini. Lanjut. pada ente sob, mursyid palsu. Mursyid kagak bisa ngaji sob, halo ya Allah. Jadi kagak baik sob hubungan lu sama gua sob, gara-gara masalah sepele. Gua pikir lu seorang mursyid yang bijaksana, rupanya mursyid yang kurang asam sob. Udahlah sob, nggak usah berkawan sama kita sob, masing-masing jalan sendiri sob. Malas kita sob, ya kita berantem sama ente salah sob, orang tua ente sob, ya Allah sob. Nah ini ada invoice juga dari Mbah Doi ya, yang coba mereaksi dari voice-nya Tengku Mudakori. Coba kita dengarkan. Nah di sini ini saya paling pusing dulu, masalahnya di atas itu kacau, yaitu sampai saya terangkan kan, itu anak buah semua dari Buya Paroji yang narkoba internasional itu. Nah ini sampai ke Madinah kan, Sayyid Mudakori ini justru kadang-kadang yang mengotori perjuangan kita. Makanya saya ngomong yang harus dijaga itu hanya jenengan, terus Kiai Imaduddin. Jadi jenengan itu maksudnya Gus Fuad. Jadi mungkin juga sudah dengar Mbah Doi ini bagaimana ulah Tengku Mudakori dan kemudian memberikan tanggapan kepada Gus Fuad Pleret. Coba kita lanjut. Dan Kiai Nur Ihya yang termasuk dalam lingkup jalur utama, terus termasuk Kesultanan KRT Sumodiningrat dan teman-teman yang banyak yang lainnya itu yang membuat pusing saya. Jadi saya harus bersikap bagaimana. Saya janji akan saya munculkan semua dan tetap saya katakan saya bersihkan benalu-benalu dalam perjuangan jenengan Gus kali Kiai Imad dengan cara apapun. Dan saya janji. Ya, saya juga sependapat dengan Mbah Doi bahwa udah berapa lama ya, setahun ya, perjuangan mengkritisi nasab Alawi ini ya seperti, kalau istilah di Jawa itu seperti nginteri gabah, atau kalau istilah generasi sekarang itu seleksi alam lah. Ya sekarang sudah jelas kan, siapa yang berjuang memang murni perjuangan, tidak berpikir berapa nominal yang diterima, dengan siapa yang berjuang mengkritisi nasab ini tapi hitungannya sudah hitungan nominal, berapa yang saya terima. Nah ini udah kelihatan sekarang, sudah sangat kelihatan dan bermunculan kan, satu persatu akan nampak dengan sendirinya. Makanya saya bilang gini loh dari awal, kalau perjuangan apalagi ini menyangkut agama ya, meskipun masih dalam satu frame yang sama agama Islam, tapi kan jelas beda-beda kan tujuannya. Nah yang paling fatal itu adalah orang hidup menjual agama, itulah yang fatal. Itu bukan namanya pejuang, itu bangke, itu dancuk, itu nggak teli namanya. Kalau kita mau hidup ya jangan dijual agama lah, dagang di tempat di luar sana kan banyak kalau mau dagang.